Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Nur Afifah, NIM 145, ingin menyampaikan materi tentang kejurusitaan dan eksekusi, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Nurul Yakin Al-Ramdhani MH selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktik Peradilan. Yang pertama, materi tentang pengertian kejurusitaan. Jurusita adalah pegawai pengadilan yang bertugas menyita barang-barang serta melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, tugas dan fungsi kejurusitaan. Tugas pokok dan fungsi jurusita adalah sebagai koordinator para jurusita pengganti, membantu majelis hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan hakim atau eksekusi, menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita atau iklan pengumuman, dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Adapun penjabarannya mengenai tugas pokok dan fungsi jurusita disebutkan pada pasal 103 adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, atau peninjauan kembali. Selanjutnya, jenis-jenis eksekusi. Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu yang pertama eksekusi real, eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses perlelangan. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi real melainkan haruslah melalui proses perlelangan terlebih dahulu karena yang ada di eksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang. Yang terakhir, hambatan eksekusi. Pada dasarnya pengadilan negeri berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Terkendalanya kelancaran eksekusi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya, apabila perlawanan dikabulkan, eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, objek eksekusi milik negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi. Yang ketiga, pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan aset termohon eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi. Yang terakhir, persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemohon eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.